Taib bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukunna ayyuhat talibah? Arjukunna fi halin khairin fi yaumikun. Taib, kama arafna anna hadzal yaum yakni dars tafsir al-Quran fi yaumi Jumu'ah, ya, wal an fi liqa'i tsani fi bab as-salis. Taib, nastamir ila al-mawdu' al-jadid yakni fil mabhasi 'anil surah Al-Baqarah. Naam. Fi surat Al-Baqarah. Taib, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tafsir Al-Qur'an, yaitu masih berhubungan dengan penciptaan, ya, penciptaan manusia di muka bumi. Untuk pertama waktu itu kita sudah membahas tentang bagaimana penciptaan manusia ketika masih di dalam perut seorang ibu. Kemudian kemarin dilanjutkan dengan surat apa? Dengan surat An-Nahl, ya, sama itu tentang asensi atau fitrah, atau ketika kita di dalam perut itu kan masih belum mengetahui apa-apa, tapi ketika lahir ke dunia kita sudah dikasih fitrah, ya, fitrah dari Allah, dan juga beberapa asensi untuk kehidupan, untuk mencari ilmu dan sebagainya, berupa apa? Pendengaran, as-sam' wal absar wal afidah, ya, penglihatan juga hati. Itu. Tapi kita lanjutkan sekarang, berarti kita memasuki masih di bab 3, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, yang pastinya, ya, Ustazah tahu pasti kalian sudah tahu ayat ini dan sudah hafal juga, ya, sebagian dari kalian banyak yang sudah hafal, dan insya Allah ayat ini mungkin sangat familiar, ya, sangat terkenal karena sering sekali dijadikan dalil pada beberapa mata pelajaran. Begitupun Ustazah ketika kuliah, dalil ini sering muncul juga, ya, tentang penciptaan manusia. Oke. Kita baca bareng-bareng, ya, harusnya kalau tatap muka kita belajarnya. Tapi saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan saya yakin dari berbagai macam kosakata atau mufradat yang ada di ayat ini, beberapa juga saya sangat yakin kalian tahu, ya. Tapi kita berlanjut ke maknanya. Di sini saya tuliskan makna juga, ya. Yang ayat pertama, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, ya. Kemudian apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya. Qalu berarti mereka berkata, para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, ya. Wa yasfiku dima, nah, penumpahan darah, ya, yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
sedangkan kami bertasbih memujimu. Karena ini kata para malaikat kepada Allah ya, dan mensucikan namamu. Kemudian qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berkata, sungguh inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian selanjutnya apa? Wa'allama ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dia ajarkan kepada Adam, kepada Nabi Adam, nama-nama benda semuanya. Ya, makhluk-makhluk, mungkin tumbuhan hewan juga, semuanya yang ada di muka bumi. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ini kata Allah kepada para malaikat. Kemudian para malaikat menjawab, apa katanya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau lah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Ya, sungguh Engkau lah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini kata para malaikat kepada Allah ya, karena sebelumnya mungkin ketika Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ya, para malaikat awalnya tidak setuju, tapi berkata ya, lah ngapain kalau bahasa kita itu, ngapain sih dijadikan khalifah di bumi ya, bagaimana kalau misalkan mereka pertumpahan darah, peperangan, terjadi kerusakan, maksiat dan sebagainya. Nah, kemudian kan Allah jawab, emang kamu lebih tahu daripada aku gitu. Ya, istilah kita yang kayak gitu. Ya, karena Allah itu lebih tahu daripada siapapun. Makanya mengapa Allah menciptakan khalifah di muka bumi? Itu Nabi Adam gitu. Nah, tapi kita lanjutkan ke syarhul kalimat, yaitu beberapa penjelasan tentang mufradat yang ada di ayat tadi ya. Ayat Al-Baqarah ayat 30 sampai ke 32. Yang pertama ada al-malaikah, tentunya kalian tahu ya. Malaikah di sini adalah malaikat atau bisa diartikan jamak malak. Nah, jamaknya adalah malakun wa yukhaffafa fa yuqalu malak. Wa hum khalaqa min 'alamil ghaib. Akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala khalaqahu min nur. Nah, ini adalah al-malaikah, jamaknya al-malak, atau bisa diringankan bacaannya, tulisannya menjadi malakun ya, alif yang dihilangkan. Wa hum khalaqu min 'alamil ghaib. Sesungguhnya para malaikat atau mereka itu diciptakan dari alam ghaib. Nah, kemudian akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah ta'ala khalaqahu min nur. Bahwasanya Allah itu menciptakan, menjadikan malaikat itu berasal dari cahaya ya. Kemudian ja'ala khalaqa, menjadikan, menciptakan, mengadakan, mewujudkan ya, sama. Al-khalifah, nah di sini khalifah ya, wazkur bukal malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, al-khalifah di sini may yakhlifa ghairahu wal murad bihi huna Adam alaihissalam ya, yaitu yang menggantikan yang lainnya. Wal murad, yang dimaksud dari khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya, makanya tadi menjadikan Nabi Adam khalifah di muka bumi. Nah, tapi kan tadi para malaikat bukan demo ya, tapi bahasa kitanya mengatakan bahwasanya buat apa sih, bahasa kitanya nih ya, buat apa sih menjadikan khalifah di muka bumi? Gimana kalau misalkan mereka berbuat keburukan, maksiat, pertumpahan darah dan sebagainya. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi ya, bahwasanya Allah itu lebih mengetahui daripada para malaikat. Nah, kemudian lanjut, yufsidu fiha. Yufsidu fiha itu dari fasada yufsidu ya, fasada yufsidu, rusak. Al-ibsadu fil ardi yakunu bil kufri wal irtikabil ma'asi. Nah, ini adalah kerusakan di muka bumi, yaitu dengan cara apa? Dengan hal apa? Kafir, kemudian mertikabul ma'asi, perbuatan maksiat, mengerjakan keburukan, kemaksiatan, kejelekan ini. Ya. Makanya mengapa sekarang sudah
kita menuju ke akhir zaman ya. Bahwasanya kita udah ada di penghujung akhir zaman. Sekarang para ulama-ulama besar, orang-orang solih sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tandanya dunia sudah dekat dalam menuju ke hancuran. Ya. Maka kita ya dianjurkan untuk senantiasa terus berdoa, terus memperbaiki diri, bertaubat ya. Makanya mengapa almarhum Syekh Ali Jaber mengatakan, berpesan kepada kita semua, perbanyaklah beristighfar ya, beristighfar gitu. Apalagi ketika setelah sholat tahajud sebelum menuju ke subuh itu banyak, perbanyaklah membaca istighfar. Menurut beliau membaca istighfar itu lebih utama daripada membaca Quran ketika menjelang ke subuh lah ya. Kemudian setelah subuh baru itu afdal untuk membaca Al-Quran. Tapi lanjutkan, wayasfiku di sini apa? Yasilu dima bil qasri wal juruh. Ya, yasilu dima berarti mengalirnya darah. Maksudnya apa? Pertumpahan darah, jatuhnya darah di mana-mana, peperangan bil qasri dengan adanya pembunuhan, wal jurhi, luka-luka ya. Luka-luka karena itu tadi pertikaian semacamnya. Nusabbihu bihamdika, naqulu subhanallah bihamdi wa tasbih at-tunazzihu amman la yaliqu billahi ta'ala. Yaitu nusabbihu, kita selalu mensucikan Allah dengan selalu memujinya. Ya, wa tasbih, dan tasbih di sini itu apa? At-tanazzihu, memelihara, ya, menjauhkan, kita mensucikan, memelihara amman la yaliqu, dari sesuatu apa yang tidak pantas bagi Allah. Gitu. Maksudnya kan ketika kita memuji, bertahmid, tahlil, tasbih, itu kan cocok sekali dengan Allah. Dan selebihnya yang tidak cocok untuk Allah itu jangan dilakukan, tidak pantas. Berburuk sangka, suuzon, kemudian memaki Allah, itu tidak boleh. Itu kita harus memelihara dari itu semua yang tidak cocok, yang tidak pantas untuk dilontarkan untuk Allah ya. Wa nuqaddisu lak fanazihaka amman la yaliqu bik wa taqdis at-tathhir wal bu'di amman la yanbaghi wa la mufilak zaidah li taqwiyati al ma'na idza fa'ala qadasa yata'addi bi nafsi yuqalu qaddasahu. Nah, wa nuqaddisu lak di sini maksudnya apa? Sama, memelihara dari apa yang tidak pantas dari Allah. Wa taqdis ini adalah dari kudus, ya, suci. At-tathhir, mensucikan, wal bu'di, dan menjauhkan diri aman la yang bagi kan harusnya dianjurkan, kecocokan. Nah, ini la yang bagi berarti sama tadi, menjauhkan diri dari apa yang tidak cocok untuk Allah. Wala mufillak, dan lam di kalimat lak wa nuqaddisu lak. Nah, lak di sini itulah sebagai tambahan zaidah li taqwiyati al makna, untuk menguatkan maknanya. Idza fa'ala qadasa yata'addi, karena idza fi'la, ya, idza fi'lun, karena sesungguhnya itu fi'il dari qadasa ya ta'addi, itu adalah fi'il muta'addi binafsihi yuqalu qaddasahu. Nah, makanya menguatkan fi'il muta'addi binafsi, maka menjadi qaddasa. Itu Adam, ya, Adam di sini adalah Nabi Adam, Abu Bashar alaihissalam. Taib. Al-asma di sini adalah asmaul al-jinas kulluha, yaitu nama-nama nama-nama jenis-jenis ya yang ada di dalam bumi ini. Berarti kalmai, seperti air, tumbuhan, wal banati wal hayawan wal insan, hewan-hewan, manusia. Nah, makanya kenapa tadi Allah kan memerintahkan, menyuruh Nabi Adam untuk menghafalkan nama-nama yang ada di muka bumi, yaitu contohnya seperti air, tumbuhan gitu. Kemudian aradul musammiyat amamahum wa lima kana bainahumul aqla qalabal janibihim wa illa laqa arduha. Nah, ini maksudnya apa? Memperlihatkan, menunjukkan arad, maksud ya, menunjukkan musammiyat amamahum, nama-nama tersebut di depan para malaikat, amamahum. Nah, maksudnya berarti Allah memerintahkan ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama yang sudah Allah ajarkan, nah kemudian Allah menyuruhnya untuk memperlihatkan di depan para malaikat itu, ya.
Walima kana bainahumul aqla, karena di antara mereka ada yang berakal, lebih banyak di sisi mereka. Kalau gak ada yang berakal, maka dirubah menjadi arudduha. Nah, taib. Kita lanjutkan ke, masih ada ya maknanya insyaallah. Haula'i al-mu'arridina 'alaihim min sa'iril makhluqat. Maksudnya apa? Nah, ini ya, orang yang berpaling di antara mereka dari semua makhluk ciptaannya. Qul subhanaka tunazziha wa taqaddis wa tuqaddisa. Apa? Pembersihan, pensucian, ya, takdis, kudus, suci. Ghaibas samawat ma ghaba 'anil anzari fis samawati wal ardh. Apa yang tidak terlihat di bumi maupun langit, ya. Ghaba berarti kan gaib, yang tidak terlihat. Tubuduna tazharuna min qaulihim ataj'aluna fiha ma yufsidu fiha. Nah, ini kan maksudnya di sini apa yang kamu tampakkan dari perkataan malaikat. Ini tadi, ataj'aluna fiha ma yufsidu fiha. Taqtumuna tabtununa wa tukhfuna yuridu ma admarahu iblis may min khalifati amarallahu ta'ala wa 'adama ta'atihi. Yang kamu rahasiakan dan sembunyikan, ya, yang dimaksud di sini adalah apa yang dirahasiakan oleh iblis dari melanggar perintah, min mukhalifati, ya, untuk melanggar perintah Allah, perkara Allah, wa 'adamu ta'atihi, dan untuk menghilangkan ketaatan, ya, untuk tidak taat terhadap Allah. Tuh, pun al-hakim. Al-hakimul ladzi yada'u kullu syai' fi mawdi'ihi wa la yaf'alu wa la yatruku illa al-hikmah. Itu orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil, hakim, makanya hakim terus adil kan, dan tidak mengerjakan dan tidak pula, ya, wa la yaf'alu wa la yatruku illa al-hikmah. Tidak mengerjakan, tidak pula meninggal sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Ya. Suatu perkara ketika ada hikmah di baliknya, maka itu dilakukan. Tapi ketika tidak penting, tidak ada hikmahnya, sudah berarti ditinggalkan. Ya, itu prinsipnya. Nanti itu kosakata atau mufradat asyahrul kalimat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat ke-32. Nah, sekarang kita bahas tentang asyahrul ijmali, penjelasan secara globalnya, ya, secara umumnya. Ya'maru ta'ala rasulahu ayyuzkara qawlahu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlifahu fi ijra'i ahkamihi fil ardi wa innal malaikah tasa'alat mutakhawifah man ayyakuna hadzal khalifah mimman yasbiku dima wa yufsidu fil ardi bil kufri wal ma'asi qiyasan ala khalaqan minal jinni hasala minhum ma takhafuhu fa'lamuhum rabbuhum annahu ya'lamu minal hukam, hikmah, ya, wa masalih ma la ya'lamun wal muradu min hadza tazkir al mazid man zakarul adillati dallah ala wujudillahi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi al mujibati lil imani bihi ta'ala wa la ibadatihi duna ghairihi. Maksudnya apa? Di sini Allah memerintahkan pada utusannya agar mengingat-ingat firman-Nya kepada malaikat. Nah, qaulul lil malaika, apa katanya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya telah kami jadikan di muka bumi seorang khalifah. Yakhlifahu fi ijra'il ahkami fil ardi. Itu apa? Yang akan melaksanakan hukum-hukum kami di muka bumi ini. Ya. Dan malaikat bertanya kepada Allah, ini tasa'alat al-malaikatul tasa'alat man ayyakuna hadzal khalifah. Ya, siapa yang akan menjadi khalifah? Mimman yasbiqu dima wa yufsidu fil ardi. Ya, mengenai khalifah yang akan diciptakan, takut jika ciptaannya itu akan membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan di muka bumi dengan tidak beriman kepadanya dan berbuat maksiat seperti yang telah dilakukan oleh jin yang telah berbuat demikian. Ya, karena sebelum manusia diciptakan sebagai khalifah yang akan melaksanakan hukum-hukum di muka bumi. Nah, Allah sudah menciptakan jin yang ditempatkan di dunia agar melaksanakan hukum-hukumnya. Akan tetapi, ya, ini kan
para malaikat itu maksudnya mereka semua takut, khawatir ya terkait khalifah baru yang akan Allah ciptakan di muka bumi ya, karena sebelumnya itu jin itu sudah diciptakan, kemudian para jin itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, khawatirnya para malaikat berpikiran seperti itu kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam kan yang akan diciptakan menjadi khalifah waktu itu. Akan tetapi malah mereka tidak beriman dengannya dan saling berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Ini jin ya. Berarti sebelum diciptakan jin itu sudah diciptakan terlebih dahulu, tapi mereka pertumpahan darah ya. Wal murad bi hadza tadhkir. Oh, ini minhum ma takhafu. Kemudian fa'lamuhum rabbuhum annahu ya'lamu minal hukmi ma la ya'lamun. Nah, ini lanjutannya ya. Maka kemudian Allah memberitahu kepada malaikat bahwa Allah mengetahui hikmah ya dan masalih dan maslahat dalam penciptaan manusia, sedangkan malaikat tidak mengetahui hikmah dan masalah tersebut. Nah, begitu, tetapi Allah menyangkalkan. Jadi, ketika mau menciptakan Nabi Adam, Allah itu udah tahu ya, udah tahu lebih dulu tentang khalifah, hikmah dan maslahat dalam penciptaan manusia tersebut. Nah, wal muradu min hadza tadhkir, sedangkan maksud dari tazkir, pengingat dalam ayat itu yaitu apa? Penambahan dalil yang menunjukkan wujudnya Allah, kekuasaannya, ilmunya yang mengharuskan hamba-hambanya beriman kepadanya dan beribadah kepadanya, bukan malah menyembah selainnya dan tidak beriman dengannya. Nah, jadi kesimpulan atau tazkir, pengingat untuk kita juga ya, bahwasanya dalil tersebut menunjukkan tentang adanya Allah ya. Maka dengan diciptakannya Nabi Adam itu menunjukkan bahwa Allah itu ada yang menciptakan kita semua, akan kudrah kekuasaannya, ilmu dan ilmunya Allah yang mengharuskan hamba-hambanya beriman kepada Allah ya, dan beribadah kepadanya, karena semata-mata kita itu diciptakan hanya untuk beribadah itu ya. Baik, kemudian apa ya nih, yakhbiru ta'ala fi ma'rid fil mu'radi mazahir qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi mujibati li'ibadatihi duna siwah annahu alam adam asma'il mawjudat kulluha thumma arada al mawjudat 'ala al malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin fi da'wa annakum akramal makhluqat wa'lamahum fa'ajazu wa'lanu i'tirafihim bidzalik wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tsumma qala ta'ala li Adam amba'ahum bi asma'i tilkal makhluqatil ma'rudah fa'amba'ahum bi asma'ihim wahidan hatta qas'ah wa qusay'ah wa huna zahara syaraful adam alaihim wa ataba alaihim rabbuhum biqaulihi alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik. Salah satu di antara tanda kekuasaan Allah, yakhbiru ta'ala fi kekuasaan Allah dan ilmunya serta hikmahnya yang tercantum di dalam Al-Qur'an, dalam kabar bahwasanya Allah SWT telah mengajari Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada di alam semesta, al-mawjudat ya. Kemudian Allah mengemukakan al-mawjudat, segala sesuatu yang ada dalam semesta. Kepada malaikat saya berkata, kabarkanlah kepadaku nama-nama al-mawjudat itu jika memang benar pengakuanmu bahwa engkau adalah makhluk paling mulia dan paling tahu. Nah, maksudnya di sini ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam khalifah di muka bumi, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa benda yang ada di muka bumi ini ya. Kemudian kan malaikat berkata ya, intinya buat apa sih ya diciptakan, takutnya ada kerusakan di muka bumi. Kemudian kan Allah mengajarkan beberapa nama-nama benda tersebut. Nah, Allah bilang bahwasanya saya itu lebih tahu daripada kamu gitu, bahasa kitanya loh ya. Nah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, coba kalau misalkan kamu memang lebih tahu dari aku bahwasanya kamu adalah makhluk yang paling mulia, coba sebutkan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Nah,
Setelah itu kan para malaikat nggak tahu, ya, nggak bisa menyebutkan. Nah, tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Kemudian mereka mengakui akan hal itu. Dan para malaikat itu mengaku, oh iya, mohon bahwasanya Allah lebih tahu daripada kami, gitu loh. Dan kami memang tidak tahu apa yang ada di muka bumi itu, ya. Jadi para malaikat mengakui. Nah kan tadi dalam ininya ada, dan mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, kabarkanlah kepadaku nama-nama makhluk yang Allah kemukakan tadi, yang Allah ajarkan, ya. Kemudian Nabi Adam mengabarkan namanya satu persatu sampai di sini ada tadi qas'atun, mangkuk, sampai mangkuk-mangkuk, ya, diajarkan. Dan qasai'ah itu lambat, ya. Kalau kita kan ada bati'ah, banyak sekali kosakata, ya. Di sini yang Allah ajarkan yaitu qasai'ah, lambat. Dari sini kemampuan Nabi Adam menyebutkan nama dari al-maujudat, tampak kemuliaan Nabi Adam dibanding mereka para malaikat. Nah, kayak kan kenapa dikatakan, ya, manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Nah, ini mungkin kita bisa ambil dalil dari sini, dan Allah SWT mengkritik mereka dengan firman-Nya, ya. Kemudian Allah mengkritik malaikat, ya, bisa mengkritik, juga bisa apa istilahnya, mengatakan, ya, menegur, ya, menegur para malaikat apa? Qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, ya. Kayak sampai sekarang Allah mengetahui apa saja yang dalam dunia, di manusia menyembunyikan sesuatu, itu pun Allah sudah tahu semuanya, ya. Maka jangan coba-coba untuk lari dari Allah, ya, karena kita sangat membutuhkannya, gitu. Nah, di sini kan dikatakan bahwasanya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Mengapa? Kalian bayangkan saja, bagaimana jika manusia, nih bedanya manusia dengan malaikat. Manusia itu ada di dalam musyahadah, manusia di alam dunia. Maksudnya, malaikat sudah mengetahui, kalau kita tidak beribadah, manusia mengetahui surga neraka, menunjukkan kesaksiannya, ya. Tetapi manusia tidak mengetahui tentang surga dan neraka, bagaimana bentuknya, bukan bentuknya, tidak langsung musyahadah langsung, ya. Makanya di sana manusia jika tahu tentang keadaan neraka, ya, menyaksikan langsung, pastilah dia sangat beribadahnya sangat kencang, ya. Tetapi walaupun manusia tidak mengetahui hal itu, tidak langsung musyahadah langsung akan neraka, ya, tapi banyak dari kita yang ibadahnya sangat luar biasa, ya. Maka pantas saja ketika malaikat itu ibadahnya, ya, luar biasa karena menyaksikan langsung tentang neraka itu seperti apa, sedangkan manusia tidak, ya. Itu keistimewaannya, gitu. Tapi ini sudah menit ke-28, ya, mau hampir 30. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan nanti kalian bisa dipelajari. Tolong dengan sangat jangan skip, ya. Kalian pelajari dari awal sampai akhir. Ma'ana jafi kulli umur. Syukran lahu husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.